Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Al-hadir, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, mas-mas dan adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur alhamdulillah Allah anugerahkan kita nikmat dengan iman yang ada dalam hati kita, dalam dada kita. Dimudahkan juga Allah menjadikan langkah kaki kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia nikmat. Karena sesungguhnya tidak ada yang menarik dari kita ini, nggak ada. Dari saya ini tidak menarik. Bapak-bapak ini semuanya tidak menarik. Yang bikin menarik itu karena iman itu saja. Coba kalau iman itu lepas, coba kalau iman itu hilang, coba kalau kita jadi murtad, tidak menarik lagi diri kita ini. Nggak ada menariknya sama sekali. Anda punya menantu ganteng, soleh, mapan, tapi kalau kafir nggak menarik lagi. Maka yang membuat diri kita ini menarik itu karena ada iman. Tak ada iman nggak menarik sama sekali. Maka kita mesti bersyukur dengan iman yang membuat diri kita ini punya ada nilainya, masih menarik, masih enak dipandang, dilihat karena iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini mesti kita syukuri. Sekecil apapun iman kita, sebanyak apapun dosa kita, asal pulang kembali kepada Allah, dia punya iman kepada Allah, iman yang bersih, tetap iman yang secuil miskal dzarrah, walau sebesar zarah itu iman, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada diriwayatkan seorang penghuni surga terakhir. Jadi yang di surga sudah selesai, bahagia di surga. Yang di neraka dihisab dengan nerakanya, selesai. Hisab selesai, persidangan selesai. Tetapi ada salah seorang yang diangkat dari neraka belakangan itu, tertinggal sekian ratus atau sekian ribu tahun, tertinggal itu lama, diangkat oleh Allah dengan badan yang gosong hitam legam karena dibakar bertahun-tahun itu. Oleh Allah diambil, diangkat, masukkan lagi ke dalam surga. Kenapa? Karena masih ada iman yang bersih. Maka iman itu tetap dibeli, tetap mahal. Makanya iman yang kecil itu mahal, apalagi kalau iman itu besar. Maka rugi sekali orang yang punya iman, imannya nggak mau dibesarkan, rugi. Sama kayak orang ditawarin emas, dia nggak mau ambil. Emas yang kecil saja bernilai, apalagi besar. Begitu pula iman kita, kecil saja mahal, apalagi kalau besar. Maka rugi kalau punya iman tidak mau kita besar. Nah, tapi kita kalau sudah punya iman ini, jangan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk kita merasa lebih baik dari orang lain. Iman itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menatap orang lain dengan tatapan rahmat. Itu fungsinya iman. Jadi kalau orang punya iman tapi tatapannya bukan tatapan rahmat, melihat orang lain itu adanya tatapannya kebencian, meremehkan dan merendahkan, berarti belum punya iman, dia keluar dari iman, belum sempurna iman dia. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan sesurga dengan beliau. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin sidang Jumat dirahmati Allah, saya ngajak diri saya, kita semua berusaha untuk tambah iman takwa kita kepada Allah. Saya cuma ingin kasih sedikit saja tentang 3 perkara di kesempatan ini. 3 perkara yang bikin amalan kita itu habis, bangkrut, tekor, bokek nih orang ini.
Kenapa? Semoga kita dijauhkan. Nauzubillah dari. Di akhirat itu nanti ada orang-orang yang datang membawa pahala yang banyak tapi habis, bangkrut ya. Di antaranya melakukan 3 amalan, walaupun ada amalan-amalan yang lain, tapi terlalu lama nanti bahasnya karena khutbah Jumat itu singkat. 3 saja. 1, asyirku billah. Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sekutu terhadap Allah, syirik, melakukan kesyirikan, maka lantuh niat anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Enggak ada manfaatnya, enggak berguna buat dia. Apa? Hartanya, anak keturunannya, meskipun sedekahnya banyak, meskipun anaknya hafal Quran, meskipun anaknya itu soleh, jadi ulama sekalipun, kalau si bapak ini, si orang ini melakukan kesyirikan, anaknya pun tak bisa menyelamatkan dia. Lantuh dia anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Sedikit pun di sisi Allah tak ada manfaatnya. Habitat a'maluhum, amal-amalannya itu sia-sia, habis, tak dipandang. Tapi orang ini nih, orang yang melakukan kesyirikan ini baik di dunia, baik, saking baiknya, lancar terus rezekinya. Begitulah pemurahnya Allah. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman, pemurah. Pemurahnya Allah tak pandang peduli. Walau dia menyakiti Allah setiap hari, walau dia durhaka kepada Allah setiap hari, maksiat terus-terusan, tetap kalau dia orangnya itu penyayang dermawan, kebaikan yang dia lakukan di dunia tetap dapat balasan, tapi di dunia. Makanya mohon maaf, orang-orang kafir gak pernah sholat, gak pernah puasa, mendurhakai Allah, mungkin ekonominya lancar, cita-citanya tercapai, mudah, kelihatannya hidupnya makmur. Itu karena kebaikan dia, usaha keras dia tetap dibalas oleh Allah karena kemurahan Allah saja. Tetapi semua kebaikan-kebaikan itu di akhirat lantuh ni'amku, dan ada sama sekali manfaatnya, sia-sia. Artinya inilah orang yang bangkrut, ngerasa pede banget, punya tabungan banyak, pahala, ternyata habis, tak ada nilai. Yang kedua, orang yang sukanya gosip, berghibah. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakaritumu. Dia ini orang-orang yang sukanya gosip. Enggak cewek, enggak cowok, enggak laki, enggak perempuan, sama aja. Banyak juga suami istri sebelum tidur ghibah dulu, sempet-sempetin. Bahkan sekarang apalagi musim pilpres, sebentar lagi coblosan, rame-rame kampanye, rame-rame saling menjelek-jelekkan orang lain. Awas kalau sampai terjebak pada ghibah, terjebak pada gosip, apalagi cuma percaya sama apa yang viral di media sosial, tanpa tanya, tanpa tabayun, terjebak dia, habis lah. Pahala dia ludes, gara-gara apa? Gara-gara gosip. Mohon maaf, saya kasih contoh. Gus Dur, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mantan Presiden RI dulu. Setelah dikubur beberapa bulan kemudian, ternyata kuburannya kebanjiran, terus ambles. Digalilah sama keluarga untuk diperbaiki, ditata ulang. Ternyata setelah dibongkar, kuburannya masih jasadnya masih utuh, jasadnya masih bagus. Oh bisa, harusnya sudah mulai busuk, dan ini tidak sama sekali busuk, tidak bau. Kok bisa? Karena saking banyaknya orang gak suka sama Gus Dur, pada bergosip-gosip jelek-jelekin Gus Dur, maka Gus Dur dapat limpahan pahala dari banyak orang yang haji, dapat pahala haji, orang umroh, Gus Dur dapat pahala umroh, orang zakat, orang sedekah, orang puasa, pahalanya semua dioper semuanya, dikasihkan ke Gus Dur. Lalu apa yang dosa-dosa dilakukan Gus Dur dituntut, dibagikan kepada orang-orang yang benci. Sebenarnya kisah ini cukup jadi pelajaran buat kita, berhati-hati jangan suka gosip atau ghibah. Marai tekor bangkrut. Seperti memakan, perbuatan itu tuh menjijikkan. Ayuhibbu ahadukum ayakula lama akhi maitan fakaritumu. Kata Allah, perbuatan itu menjijikkan, seperti jijiknya kalau orang makan mayat temannya, saudaranya yang mati. Ada orang mati, kita takziah datang, bukan bawa amplop, datang bawa pisau, bawa garpu. Untuk apa? Kita buka badannya, kita ambil tangannya, pahanya, tusuk pakai garpu, diiris pakai pisau, kita makan mentah-mentah. Itu kan menjijikkan sekali. Kata Allah, begitulah perbuatan ghibah, begitu sangat menjijikkannya di mata Allah. Terakhir, yang ketiga, wassalamualaikum. Yang ketiga apa? Hati-hati yang bikin bangkrut. Nauzubillah dari, semoga kita dihindarkan.
sukanya berbuat dosa di kala sepi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika duduk dengan para sahabat, Rasul ngobrol, sampaikan begini ke sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, nanti di akhirat, ketika di padang mahsyar, ketika orang-orang sudah dibangkitkan, Allah akan tampakkan kepada kalian sekelompok dari kaumku nanti, segerombolan orang itu membawa pahala-pahala semisal gunung Tihamah. Pahalanya banyak. Ya kalau kita itu kira-kira banyak datang tuh pahala-pahalanya segede-gede gunung Merapi, Merbabu, gede lah. Pahalanya banyak. Namun oleh Allah dengan sekali hembusan saja, sekali tiupan saja, pahalanya itu mendadak seketika hancur lebur seperti debu yang bertaburan. Habis pahalanya, nggak ada lagi yang tersisa, kata Nabi SAW. Maka sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu tanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Apa ciri-cirinya? Bagaimana sifat-sifatnya? Biar kami kenal, biar kami tahu, biar kami bisa menjauhi. Kata Nabi, jawaban Nabi menakjubkan. Apa kata Nabi? Ketahuilah, dia itu dari kalangan kalian. Maksudnya umatku, bukan kalangan para nabi. Dia adalah seperti kalian, kulitnya seperti kulit kalian. Bahkan kata Nabi, malamnya dia hidupkan dengan tahajud. Malamnya dengan tahajud. Dia senang dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Tetapi ketika dia sepi sendiri, dia merobek tirainya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat di kala sepi. Para ulama menafsirkan menjelaskan tentang para hadis, ya, menjelaskan tentang hadis ini. Apa sih yang dimaksud dengan maksiat di kala sepi itu? Maksiat di kala sepi itu bukan berarti orang yang maksiat di kamar sendirian, gak ada yang ngelihat, maksudnya manusia, bukan. Tetapi mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah, meskipun tempatnya rame, tapi semuanya itu satu frekuensi. Rame, tapi di situ orang-orang tak peduli dengan dia maksiat karena mungkin gak kenal. Orang itu rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin puasa, taat, bahkan penampilannya taat, bahkan mungkin dia berjenggot, bahkan kemana-mana mungkin dia pakai peci, keningnya hitam, mungkin celananya di atas mata kaki. Tetapi awas, kata Nabi, kemaksiatan yang merobek tirainya Allah. Dia bermaksiat di kala sepi sendiri. Ya mungkin dia ternyata berzina ke hotel, main sama LC, mungkin dia pacaran. Orang gak peduli, satu frekuensi. Atau pacaran ke tempat wisata, mana orang mau negur dia? Gak ada yang mau tegur. Kemaksiatan di kala sepi itu menghabiskan amal-amal soleh dia selama ini. Oleh karena itu, ada orang-orang yang kalau doa itu kenceng, dia doa, tahajud terus-terusan. Ini ada ibu-ibu, mohon maaf, ada ibu-ibu konsultasi begitu. Dia seorang janda, konsultasi, tanya dia, Ustaz, saya sudah tahajud 2 tahun lebih, duha juga sekian lamanya. Saya kalau pulang kerja sore langsung mampir ke sebuah masjid. Saya di situ ikut tahsinul Quran, habis itu sholat maghrib berjamaah, ikut kajian di situ, pulangnya setelah isya, istirahat sampai di rumah. Malamnya tahajudnya ke masjid itu lagi. Terus itu saya lakukan 2 tahun. Saya puasa, saya sedekah. Kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Lalu setelah saya sampaikan tentang dosa kecil ini, dosa bukan dosa kecil, dosa tersembunyi ini, barulah ibu itu menyadari, sadar. Baru dia jujur, Ustaz, maaf Ustaz, saya sering melakukan zina tangan Pak Ustaz. Melakukan zina tangan. Saya bilang, bagaimana tangan ibu meminta kepada Allah, tangan itu kotor? Bagaimana ibu menengadahkan tangan minta sama Allah padahal tangannya membawa dosa? Bagaimana itu? Tidak ada ceritanya. Kenapa? Habitat amaluhum, pahala ibu itu habis. Ibu sudah 2 tahun ngumpulin pahala, dosa ibu itu menghabiskan pahala-pahala itu. Lalu bagaimana ceritanya doa ibu akan naik ke langit? Terus gimana Pak Ustaz? Tak ada cara kecuali taubat. Saya ini janda, gimana cara meninggalkan itu? Ya nikah. Karena beliau trauma dengan laki-laki, harus diobati traumanya dengan laki-laki. Awas, dosa maksiat kecil-kecil. Tapi, nah ini ada tapinya. Menurut Syekh Al-Mukhtar Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala, beliau katakan begini, tidak termasuk maksiat di kala sepi. Tidak termasuk adalah mereka-mereka yang di kala sepi sendiri, mereka maksiat kepada Allah, habis itu mereka nangis nyeselnya, bukan main terseduh-seduh dalam sholatnya.
Tapi dia kemudian besok-besoknya ngulangin lagi, nangis lagi terus, taubat, tergelincir lagi, dosanya sama, nangis lagi. Kata beliau, tidak termasuk orang yang seperti ini dalam hadis itu. Kenapa? Karena ini termasuk kategorinya adalah orang yang beriman, hanya saja dia kalah oleh hawa nafsunya, dia tergelincir. Berbeda dengan makna hadis Nabi tadi yang pertama, yang bermaksiat di kala sepi merobek tirai Allah adalah mereka yang kalau maksiat mereka tak ada rasa nyesel, tak ada rasa penyesalan, tidak diiringi dengan amal soleh yang serius, tobat yang sungguh-sungguh. Nah itulah dia. Orang yang maksiat di kala sepi itu menganggap bahwa pandangan manusia itu lebih berbahaya daripada pandangan Allah. Dilihat orang itu ya berbahaya. Waduh, kalau maksiat ketahuan orang bahaya nih, hancur reputasi saya, bahaya kalau dilihat orang. Padahal lebih bahaya kalau dilihat Allah. Dan dia dikala sendiri sepi, seolah-olah Allah tidak melihat. Padahal balak dan musibah, bencana segala macam terjadi atas seizin Allah. Makanya dia bahaya nih orang-orang seperti ini. Menganggap Allah tidak melihat, menganggap Allah tidak maha tahu, menganggap Allah tidak maha melihat. Ini bahaya. Maka kita mesti berusaha sekeras mungkin tinggalkan dosa ini. Kenapa? Akan saya tutup khutbah ini dengan sebuah pernyataan yang mesti kita ingat-ingat. Jangan jadi orang yang harum di tempat umum tetapi busuk dikala dia sepi sendiri. Barakallahu li wa lakum fil karim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ittaqullah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ittaqullah la'allakum turhamun. Wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa 'afa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah, fa'fu 'anna ya Allah, fa'fu 'anna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.